Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Hari ini kita mau fokus ke satu bagian spesifik nih dari materi yang Anda bagikan. Ada kutipan dari buku Inspired. Yang profil itu ya? Betul, tepatnya bab 32, profil Alex Presland dari BBC. Oke, menarik ini. Nah, misi kita kali ini, kita coba gali gimana sih seorang manajer produk, sebagai individu ya, bisa mendorong perubahan besar. Apalagi ini di organisasi raksasa kayak BBC. Dan ini konteksnya sebelum era smartphone kan? Jadi tantangannya beda. Iya, jauh sebelum itu. Mari kita coba bedah ceritanya. Sip, yang langsung kelihatan dari profil Alex Presland ini, gimana dia itu contoh nyata dari ide penting di materi Anda? Soal perlunya misionaris di tim produk. Bukan sekedar tentara bayaran, gitu ya? Orang dengan visi kuat bisa navigasi di perusahaan gede. Kompleksitas korporasi gitu ya. Banget. Jadi relevan buat siapa aja yang pengen tahu gimana inovasi skala besar itu terjadi di lapangan. Beneran terjadi? Oke, kita mulai dari latarnya deh. Ini tahun 2003 di BBC. Alex Presland ini waktu itu kan dia masih manajer produk muda lah ya. Iya, relatif junior. Dia baru aja pimpin upaya yang bikin BBC jadi salah satu pionir media yang mensindikasikan konten secara teknologi. Nah, sindikasi konten secara teknologi. Istilahnya mungkin agak teknis ya buat tahun 2003. Iya, apa tuh maksudnya? Intinya gini, itu upaya biar konten BBC bisa disebar otomatis ke platform lain di luar milik BBC sendiri. Zaman segitu, wah itu revolusioner. Belum ada API gampang kayak sekarang. Kebayang sih rumitnya. Tapi Alex lihat potensinya ya. Justru itu, dia lihat ini peluang gede buat memperluas jangkauan BBC. Kan sesuai sama misi lembaganya juga. Pastinya nggak mulus dong ya, namanya ide baru di organisasi besar. Oh jelas, materi Anda juga nyinggung ini. Pasti ada tantangan. Apa tuh tantangan utamanya? Nah ini dia, utamanya dari sisi legal hukum. Bayangin aja, kita ngomongin lisensi konten BBC buat perangkat berbasis IP. Perangkat yang nyambung internet gitu ya, yang waktu itu masih baru banget. Betul, itu artinya perjanjian lisensi yang seabrek itu harus diubah semua. Atau bikin baru dari nol. Wah, kebayang birokrasinya di BBC. Proses yang rumit, makan waktu. Ini tantangan klasik inovasi korporat sih. Legal, birokrasi. Terus gimana Alex atasinnya? Susah loh kayaknya, posisi dia kan bukan eksekutif tinggi. Nah, disinilah karakter misioneris tadi berperan, seperti yang diceritain di profilnya. Alex ini nggak nyerah gitu aja. Dia ngapain? Dia pakai pendekatan cerdas. Mulai dari kecil-kecilan dulu, eksperimen skala kecil buat buktiin konsepnya jalan. Oh, jadi cari quick wins gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kemenangan kecil ini dia pakai buat bangun momentum, buat yakinin para pengambil keputusan. Masuk akal. Dan yang menarik lagi, dia kan ngajuin visi dan strategi produk baru, namanya BBC Out of Home. Itu dia ajukan sebagai kontributor individu, bukan dari posisi kuasa. Wow, jadi beneran kekuatan argumen dan kegigihan ya, bukan cuma jabatan. Persis. Ini nunjukin banget itu. Ini menarik sih. Jadi bukan cuma soal teknologinya keren, tapi juga gimana cara jualannya di dalam. Ngatasin keraguan satu-satu. Betul, ini nyambung sama poin lain di materi Anda kan? Di balik produk hebat, pasti ada orang yang gigih banget ngadepin semua hambatan. Teknis, bisnis, legal, apa aja. Alex ini contohnya ya, dia nggak cuma punya ide, tapi punya kemauan buat berjuang. Dan kemampuan juga tentunya buat ngelewatin rintangan internal itu. Keberhasilan awal sindikasi tadi jadi modal penting. Dan hasilnya kan luar biasa ya. Kalau lihat di materi Anda, pekerjaan awal Alex ini memicu perubahan besar di BBC. Iya, pergeseran strategis. Dari yang tadinya fokus banget ke siaran TV radio tradisional. Jadi lebih ke distribusi multiplatform, kemana-mana kontennya. Bener. Dan yang lebih gila lagi, pondasi yang dia bangun tahun 2003 itu jadi dasar buat strategi mobile BBC. Yang sekarang dipakai puluhan juta orang itu ya? Iya, di materi Anda disebut lebih dari 50 juta orang tiap minggu di seluruh dunia. Gede banget dampaknya dari inisiatif satu orang. Gila sih, kalau dipikir-pikir, dari satu ide individu ya. Makanya, ini contoh kuat banget. Manajer produk yang kuat itu bisa nemuin cara buat dorong perubahan besar, meskipun ya nggak pernah gampang di perusahaan gede. Jadi, apa nih intisari buat Anda yang dengerin?
dari kisah Alex Presland ini? Kayaknya jelas banget ya. Kekuatan visi, ketekunan, kemauan keras satu orang itu bisa banget mendorong inovasi. Bahkan ngelawan inersia perusahaan raksasa. Ini cerita soal teknologi, tapi juga soal kekuatan mental dan gimana pinter-pinter navigasi di dalam organisasi ya. Betul. Nah, coba deh Anda refleksiin. Cerita ini ngasih gambaran apa soal kemungkinan perubahan di lingkungan kerja Anda sendiri? Iya, bisa nggak ya kita jadi Alex Presland di tempat kita? Nah, itu dia. Ini juga mancing pertanyaan lain nih yang menarik buat Anda pikirin. Kisah Alex ini kan soal perubahan dari dalam. Maksudnya? Dari dalam struktur yang udah ada, udah mapan, kira-kira pendekatannya, tantangannya bakal beda nggak ya kalau dibandingin sama bikin sesuatu yang baru dari nol, kayak startup gitu, yang juga disinggung di materi Anda. Menarik. Lebih gampang atau lebih susah ya inovasi di dalam benteng yang udah kokoh? Nah, itu dia, sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.